Halo guys, balik lagi. Jadi di video kali ini gue pengen kasih lihat motor, karena gue pun belum lihat kondisi motor gue pasca crash kemarin. Ini gue udah nyampe di Kawasaki Mampang sama bini gue, karena gue nggak bisa nyetir, masih pakai arm sling. Nah ini gue udah sampai di Kawasaki Mampang. Yuk kita langsung turun lihat kondisi motornya. Nah, kita sekarang mau lihat motornya, tapi motornya ada di bengkel. Gue sekarang masih di showroom Mampang, habis ketemu sama Om Tobun, ngobrol-ngobrol bentar. Buka pintunya gimana ya, sabar. Susah nih bro, pakai arm sling soalnya. Nah, posisi bengkelnya Kawasaki Mampang tuh pas di seberangnya. Jadi ini showroomnya, bengkelnya di sana tuh, kelihatan nggak? Tinggal nyebrang jalan doang, tapi nggak apa-apa. Ini dia bengkelnya. Kita lihat Kajo, tapi nggak ditaruh di sini, dia ditaruh di lantai 2. Mana motor gue? No, di atas. Di atas. Tempatnya spesial, khusus motor hancur. Wih, pakai lift nih. Gimana, Ji? Di atas. Kita naik lift. Tuh dia motornya. Oke, kita lihat si Kajo. Jek, tolong majuin ke sini aja, boleh nggak, Jek? Boleh. Ini manajernya Kawasaki Mampang nih. Onje namanya. Gue ganti pakai HP aja biar kalian bisa lihat lebih detail. Nah, jadi ini dia si Kajo. Body-bodinya udah dilepasin, udah dipretelin. Nah, ini yang nempel cuma satu doang, fairing yang masih bisa kepake, sisanya hancur. Hancur karena kemarin itu jungkir balik, kalian pasti udah lihat lah videonya tuh, sampai tankinya aja bopeng-bopeng. Kena semua. Gue bakal kasih lebih detail, jadi kayaknya agak banyak ya yang harus dibenerin nih dari si Kajo ini. Fairing udah pasti satu set, depan sampai belakang, sama tanki pun juga kena. Master rem kena, hancur. Ini tadinya ada tabung, tapi tabungnya udah hilang, jadi nggak ada tabungnya tuh. Sampai saklar, saklarnya juga tuh. Ya, decknya juga kena. Buset, banyak juga ya. Kenceng aja ya kemarin, J. Kenceng. Habis. Tanki pun kena, jok pun kena. Bodi belakang udah nggak bisa diselamatin lah. Karena terakhir pun sebenarnya sudah hancur, tapi dijahit kali ini udah nggak ketolong kayaknya. Footstep kanan kiri, ini juga ya udah harus ganti. Knalpot masih bisa dipakai, tapi ada baret halus, ada baret kecil di sini sama di sini, tapi overall nggak ada masalah kayaknya. Apalagi ya, kita lihat. Oh, ini switch kirinya juga. Rumput sentul ke bawah nih sampai sini nih. Masih ada rumput sentul. Ini apa ya isinya? Rumput masih ada. Gila, belum sempat dicuci. Iya tuh, rumputnya masih banyak tuh. Tapi nggak apa-apa lah. Ntar bodinya udah dipesenin nih, Cek. Udah, jadi ntar bakal dipesen semua, bakal gue benerin lagi si Kajo. Nggak bakal gue jual, tenang aja. Ini emang motor khusus buat track day. Iyalah, gue nggak mungkin jual aja. Udah terlalu banyak kenangan kayaknya ini motor. Stang kayaknya agak bengkok nih. Bentuknya soalnya kelihatannya kurang proporsional. Segitiga juga gue belum tahu kena atau kagak. Nanti ketahuannya pas harus tes jalan aja. Iya. Cuman sih agak miring dikit sih. Agak miring ya, biasa lah, bisa dipres. Nggak masalah. Shock juga kayaknya aman sih, nggak bocor, nggak apa, cuma kotor doang. Motor overall kelihatannya masih berbentuk. Ini tempat frame slider pasti hancur. Body baret tapi nggak bocor. Sorry, maksud gue bak magnet ya, Jay? Iya, Ini bak magnetnya baret tapi nggak bocor kok. Ya, footstep kiri hancur juga tuh. Aman, tabung shock aman. Ya, kita coba tes nyalain deh. J, boleh minta tolong nyalain gak, J? Oke.
tidak ada masalah. Meskipun switchnya rusak. Normal kelihatannya ya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Coba di cover speedonya juga kena ya. Gak apa-apa sih ini. Emang nggak apa-apa lah. Di masih karbon bisa. lagi. Di karbon ya. Iya. Nggak ada masalah ya. Tapi yang pasti harus dibeli itu berarti body satu set. Full step. Footstep harus beli lagi kayaknya yang aftermarket. Ini lampu nggak usah belilah, lampu depan belakang nggak usah beli karena kayaknya pengen gue tutup juga jadi kayak body buta gitu. Jadi mau ganti perjalanan nih, ganti nih. Ah ini nih RCS ini nih, nggak tahu nih masih bisa dipakai atau enggak nih J? Kayaknya nggak bisa sih kayaknya. Nggak bisa ya? Soalnya emang kemarin kan udah mau niat juga ganti. Iya. Nih tabungnya hilang nih, tabung Brembonya hilang. Tapi kelihatannya sih belum tahu sih, harus diisi dulu deh. Ntar coba deh, paling beli tabungnya dulu, isi minyak rem, dicoba bocor nggak sealnya. Kalau nggak bocor ya pakai lagi aja, nggak masalah. Ya, beginilah kondisinya teman-teman. Dibilang hancur banget sih kagak. Cuma ya begitulah ya. Ini punya gua bukan sih, J? Iya. Hah? Oh, ini punya gua. Nih. Oh iya tuh. Punya gue. Ya. Lampunya pecah nggak, J? Tolong diangkat, J. Ini lampu headlamp depan ini nih. Soalnya ada dua juga yang. Oh, ada dua. Oh, berarti belum tentu punya gue dong ini. Bukan punya gue. Lihat deh, punya gue ada stiker RC Moto Garage di kanan. Bukan. Oh, berarti ini bukan punya gue. Bukan. Oh, berarti ini bukan punya gue. Gue pikir punya gue. Bukan. Ada di bawah kali. Iya. Ya mudah-mudahan aja headlampnya nggak pecah deh. Kalau headlampnya nggak pecah nggak usah pesen lagi. Ya ini ram air semua aman. Baret-baret doang. Ya begitulah ya. Ini di subframe-nya ada lecet-lecet, tapi kayaknya sih nggak apa-apa sih. Tuh kiri kanan. Ya namanya juga jungkir balik. Kelihatannya sih oke ya. Lurus kok. Nggak masalah itu mah. Ini tangki apa di ketok magic aja kali ya? Iya, ketok magic aja. Kalau buat ini juga kan. Cuma ketok magicnya gimana sih? Kan tangki kan harus dari dalam. Ketok magicnya enggak? Dia pasti dipukul lagi. Iya sih. Kadang-kadang dia dirapiin itu. Iya. Daripada beli tangki lagi sayang. Nih coba kena ya segitiga ya? Ya segitiga doang nggak apa-apa. Tinggal di press. Sisanya aman sih, radiator aman, semua aman, mesin aman, nggak ada bocor, mesin juga nyala. Ya begitulah kondisinya teman-teman. Kaju. Tenang aja, bakal bangkit lagi. Cuma mungkin ya bakal nginep dulu di Mampang sebulan 2 bulan ya, J. Iya. Ya gitulah, sambil nunggu partai datang, kita amankan dulu parkir di sini barengan sama motor-motor baru tuh, biar ketularan jadi motor baru. Oke geng, kita balik lagi ke showroom. Jadi gue pengen hitung estimasi. Nggak apa-apa, thank you J. Jadi gue pengen lihat estimasi kalau ganti bodi itu berapa duit ya kira-kira. Yuk kita lihat. Ntar bakal dibantuin sama Mas Raja di sini. Ya mau di estimasi dulu sebentar ya. Ya, nah ini kita mau lihat estimasi harganya. Penasaran kan bodi ZX25 harganya berapa? Nah ini jadi estimasinya udah dibuatin sama Mas Raja. Part yang diganti kira-kira sebanyak ini. Gua kaget, ternyata nggak semahal yang gue pikirin loh Mas Raja. Jangkanya berapa tuh? Iya, nggak gue nyangka, wah ini bakal habis gede banget. Ini mahal, Ada 22 item. Ini mahal karena ini ada ganti tangki. Tangkinya itu 4 juta, which is murah sebenarnya buat tangki motor.
Selain itu bodinya cuma kayak 100.000, 200.000, 300.000. Nih callingnya agak gede 600.000. Murah loh. Seriusan, gue nggak bohong. Ini murah jatuhnya mas. Oh. Iya. Jadi estimasinya untuk body ya itu sekitar 9 juta termasuk tangki. Tapi ini masih estimasi karena nanti waktu pengerjaan biasanya ada penambahan nih. Dan Biasanya kayak baut gitu ya. kayak gitu. Ya, ini belum termasuk ongkos juga. Ya, yang penting gue udah ada gambaran deh, jadi gue tenang. Oke lah. Ya, jadi begitulah penampakan Kajo setelah hampir 2 minggu kayaknya gue nggak ngeliat. Setelah crash karena gue langsung ke rumah sakit dan langsung ke rumah, sampai sekarang gue baru bisa lihat motornya. Ya, ditunggu aja sampai ada video project selanjutnya. Sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.